Nah, jadi itu pengertian dasar wilayah. Nah, di pertemuan sebelumnya kan sudah diberitahu dulu ya bahwa yang dinamakan wilayah itu satu daerah, daerah apa ya, lokasi tempat di bumi gitu kan, kan kita hidup di bumi yang punya karakteristik tertentu. Ya rumah kamu, wilayah rumah kamu dengan wilayah rumah lain kan beda ya, dengan punyanya Angel, punya Lia, punya Esra, punya Aldora dan lain-lain kan beda. Itu contohnya gitu kan beda. Wilayah Indonesia dengan Malaysia ya beda. Jadi daerah yang punya karakteristik khusus sehingga bisa dibedakan. Ya. Kemudian klasifikasi wilayah ada wilayah formal itu apa, Justin? Justin, wilayah formal itu apa? Ada wilayah formal, ada fungsional, ada vernakular. Nah, coba yang wilayah formal apa? Coba, guru. Makanya ambil buka buku nggak apa-apa itu. Makanya, yuk nggak ada bukunya tuh di depan kayaknya. Nah, lama ganti deh. Putri, Put, itu wilayah formal itu apa, Put? Formal itu suatu tempat yang memiliki karakteristik berdasarkan kriteria alamiah. Nah, kriteria Contohnya itu alamiah. pertanian laut gurun. Kata Ya. kuncinya, ya, kriteria alamiah ya. Suatu daerah yang didasarkan atas kriteria alamiah. Contohnya apa? Hutan, hujan, gitu ya, gurun, kutub. Ya, kriteria hutan kayak gimana ya? Kayak gitu kan, banyak kayu, ya, tumbuhan kanopi lainnya. Gurun gimana karakter alamnya kan beda. Kalau wilayah fungsional gimana? Aldora, Aldora wilayah fungsional tuh seperti apa? Fungsional wilayah yang menekankan keterkaitan antar komponen atau lokasi. Wilayah yang menekankan keterkaitan fungsi ya. Kalau ingat kata fungsi dia berarti ada eh, manfaat ya, ada fungsi satu tempat dengan tempat lain. Contohnya misalkan desa sebagai apa? Kan penyokong pertanian ya, bahan pangan kota. Fungsinya desa gitu. Kalau fungsi kota apa ya? Fungsinya sebagai tempat apa ya? Bisnis misalkan ya, pabrik gitu, industri ya, itu fungsi itu. Bukan melihat pada faktor alam tapi fungsinya. Ya. Kemudian wilayah vernakular, Angel, mood. Vernakular itu wilayah yang dibangun atas dasar persepsi atau identitas unik masyarakat terhadap wilayah tersebut. Nah, kalau vernakular identitas yang melekat persepsinya, persepsi orang terhadap wilayah tersebut, gitu kan. Bogor kota hujan, ya. Kota hujan gitu, itu persepsi. Ya orang semua daerah juga banyak hujan, tapi karena Bogor mungkin hujannya lebih gede dibanding daerah yang lain, jadinya disebut kota hujan gitu ya. Kalau Bandung kota kembang misalkan karena banyak bunga gitu ya, atau kota mode ya karena persepsi orang gitu ya. Batik Pekalongan kota batik ya, di persepsi. Jogja juga banyak batik ya sebetulnya, tapi kenapa kok Pekalongan ya karena mungkin lebih, ya orang persepsinya lebih lebih ingin bagusnya di Pekalongan mungkin ya, batiknya paling bagus atau paling banyak saya nggak tahu itu persepsi. Nah, kita akan coba lanjut ke ini ya. Ini udah kelihatan nggak? Ada ya? Teori pusat pertumbuhan. Nah, karena wilayah di bumi ini ada yang berkembang pesat, ada yang enggak, maka muncullah itu si teori-teori pusat pertumbuhan. Coba, ini ada gambar ya. Itu kan wilayah mana coba? Ditahulah kamu ya di mana itu?
Ahmad Yani ya, gitu kan? Ya Bekasi. Sejak kapan Bekasi tumbuh jadi kota metropolitan? Nah, coba saya tanya nih. Siapa ya? Eca, kira-kira Bekasi sejak kapan jadi kota metropolitan? Eh, sejak kapan? Hah? Willy. Mana Willy ini? Will, Bekasi sejak kapan jadi kota metropolitan? Mana si Willy? Will, William, ganti Keluar dia tiba. ganti dulu. Kira-kira Bekasi sejak kapan jadi kota metropolitan? Hmm, gimana? Saya keluar bentar tadi katanya Ya. Nah ini gimana? Pendapat kamu gimana? Sejak kapan itu kota Bekasi jadi kota yang metropolitan, pusat bisnis? apa sih? Itu ada gambarnya kelihatan nggak? Enggak sir, ini di saya semuanya hitam apa gelap apa hitam semua sir, nggak kelihatan muka, nggak kelihatan. Oh, ganti deh siapa ya? Nah, Angel. Kira-kira sejak kapan Bekasi jadi kota metropolitan? Eh, nggak tahu. Oke, nanti deh di skip dulu ya. Nah, kita coba lihat dulu pengertiannya pusat pertumbuhan ini. Ya. Pusat pertumbuhan itu adalah wilayah yang memiliki pertumbuhan yang lebih pesat, lebih gede gitu ya, dibanding wilayah lain. Ini gambarnya lihat tuh, ada yang titiknya warna oranye yang gede di tengah-tengah, ada yang hijau itu yang kecil-kecil. Bisa menjadi pusat ekonomi dan mempengaruhi wilayah sekitarnya. Jadi ini yang titik-titik poin ini ya, itu adalah pusat ya, pusat kegiatan. Nah, inilah yang nanti mempengaruhi daerah yang lainnya. Ini konsep seperti ini sudah biasa. Sama dengan diri kita juga ya, manusia kalau kita menjadi pusatnya sesuatu, jadi center of point, maka yang lain akan jadi follower ya, mempengaruhi kan gitu ya. Ini sebetulnya sama aja gitu ya. Namanya tempat di bumi, kalau dia itu pesat, bertumbuh, dia pasti akan menyebarkan pengaruh ke wilayah yang lainnya. Itu prinsip pusat pertumbuhan. Ya. Apakah semua wilayah bisa menjadi pusat pertumbuhan? Ya, enggak juga karena ada faktornya. Kenapa harus ada pusat pertumbuhan? Nah, ini pusat pertumbuhan itu ditunjuk sebagai pusat pembangunan supaya bisa mempengaruhi perkembangan wilayah sekitarnya. Harapannya itu jadi bisa memeratakan pembangunan kayak gambar. Jadi ada yang inti ya, poinnya yang merah tuh. Jadi ini pusat pertumbuhan diibaratkan yang poin blok warna merah. Nah, ini diharapkan kalau yang merah ini tumbuh pesat, maka dia akan menjalar ke daerah yang lainnya, gitu maksudnya. Ya, harapannya gitu ya. Ngerti nggak? Ngerti ya? Kemudian pusat pertumbuhan itu punya hubungan fungsional dengan wilayah sekitarnya. Hinterland, nah ini desa ya. Hinterland itu fungsional, wilayah penyokong, kayak desa dengan kota. Ya, tidak mungkin manusia di kota hidup dengan nyaman kalau tidak ada suplai bahan pangan dari desa kan gitu. Emangnya ada pertanian di kota gitu kan? Ada misalkan tapi ya kan kecil. Kalaupun ada vertical garden itu kan hidroponik tapi kecil. Tetapi yang di desa adalah sumbernya. Itulah hinterland fungsional desa. Nah, jadi kita saling melengkapi. Itu. Ini yang diharapkan dari kenapa
kok ada pusat-pusat pertumbuhan gitu. Di Jawa pusatnya di mana ya? Jakarta, kemudian ada Bandung, ada Surabaya gitu kan. Nah, kota-kota yang lain itu pendukung, Sukabumi, Bekasi, Karawang, ya, Kuningan, ya, Malang gitu ya. Itu kayak gitu. Cuman nanti kota juga kalau asalnya kota pendukung, nanti kalau berkembang pesat dia bisa jadi pusat pertumbuhan yang lainnya juga. Nah, faktor perkembangan lokasi dari sebuah pusat pertumbuhan ini ada 7. Ya. Coba saya minta pendapat ya. Ada lokasi sumber daya alam, sumber daya manusia, topografi, fasilitas penunjang, industri dan sosial budaya. Nah, biar ada kegiatan, coba kamu sediakan buku tulis. Saya minta cari dulu di search engine ya faktor lokasi atau faktor yang mempengaruhi pusat pertumbuhan. Cari kemudian tuliskan ya atau di buku paket cari di mana aja deh ya. Nanti kita coba diskusikan ya. Ditulis di buku tulis ada 7 faktor perkembangan sebuah pusat pertumbuhan. Silakan dicari dulu ya, ditulis nanti coba kita diskusikan. Ya. Saya kasih waktu ya. 15 menit deh. Coba cari. Banyak. Hah? Faktor apa sih? Itu faktor perkembangan pusat pertumbuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pusat pertumbuhan. Ya kamu acak-acak keyword aja di Google-nya gitu. Nanti kalau ada blog saya juga ada sih sebetulnya. Coba aja cek lah gitu ya, di mana banyak. Jadi kenapa sebuah tempat itu kok beda-beda ya? Ada yang jadi pusat pertumbuhan, ada yang enggak gitu ya. Ada yang gembel ya, ada yang berkembangnya jauh gitu ya. Ada jadi sertifikasi ya, ada wilayah yang miskin gitu kan. Satu sisi ada yang kaya banget. Nah, coba itu. Ini 7 ini faktornya. Nah, kita urai nanti kenapa lokasi mempengaruhi ya, contohnya gimana. Kenapa sumber daya alam mempengaruhi, contohnya gimana. Kenapa sumber daya manusia itu seperti apa maksudnya. Kok bisa mempengaruhi pusat pertumbuhan wilayah. Topografi itu seperti apa maksudnya ya. Infrastruktur, fasilitas penunjang seperti apa. Industri, contohnya kemudian sosial budaya yang terakhir. Apa kaitan sosial budaya masyarakat dengan perkembangan sebuah pusat pertumbuhan? Coba cek dulu ya. Kita dari istilah tersebut. Bukan cari istilah. Maksudnya kan ini ada 7 nih. Maksudnya kok gimana lokasi itu bisa mempengaruhi pusat pertumbuhan? Penjelasannya singkatnya gimana? Ya kalau ditanya definisi lokasi ya sudah lokasi makan lokasi itu tempat ya, titik di permukaan bumi. Tapi maksudnya kaitannya dengan pusat pertumbuhan itu seperti apa? Gitu. Coba dulu.
Tak pernah kukira bahwa Berhijrahlah secara total. Jangan Anda setengah-setengah dalam berhijrah. Paksalah dirimu. Paksa untuk berubah dengan bersungguh-sungguh. Jadikanlah dirimu sebagai orang yang berjalan di atas kebaikan dan bermanfaat bagi umat manusia. Rahmatan lil alamin. jika kau bukan hanya sekedar hujan, kau tak akan terganti.
Ada yang sudah dapat semuanya nggak?
5 menitan lagi ya, cukup ya. Kita nanti bahas sama-sama.
Sudah semua? Udah dapat poin-poinnya? Kalau sudah, kita akan coba. Kenapa? Chad? Nggak ada. Yang lainnya dapat nggak? Kenapa? Saya baru dapat 5 nih. Saya nggak dapat industri sama sosial budaya, akhirnya saya berlomba. Nggak apa-apa, seadanya aja dulu. Terus ya, Sir, saya bingung bedanya lokasi sama topografi karena setelah saya baca penjelasannya tuh kayak saling berkaitan gitu loh, Sir, menurut saya. Nggak tahu, kayaknya saya ngaco, Sir, maaf gitu. Ya nggak apa-apa, nanti kita lihat aja. Apa kata kunci utamanya kan gitu. Ya sama sih, tapi gimana dia perbedaannya. Coba kita mulai ya. Kita cek yang pertama dulu. Coba Esra, lokasi gimana? Kamu dapatnya seperti apa? Apa faktor lokasi mempengaruhi pusat pertumbuhan seperti apa coba? Yang hasil kamu dapatkan. Jadi daerah yang lokasinya strategis dan mudah dijangkau oleh daerah sekitarnya akan berkembang menjadi lebih cepat. Saya dapatnya cuma itu. Daerah yang strategis lebih cepat berkembang. Oke, kita cek yang lainnya. Itu Angel, kamu dapat gimana tadi lokasi? Lokasi sama topografi saya dapetnya sama, Sir. Kalau yang lokasi itu lokasi yang strategis memudahkan transportasi dan angkutan barang sehingga pusat pertumbuhan bisa berkembang lebih cepat. Tapi intinya tuh sama gitu loh, kayak topografi kan kayak tadi yang Eca bilang, Sir, lokasi itu kan kalau dia makin mudah dijangkau, dia bisa berkembangnya jauh lebih cepat. Nah, sedangkan kalau topografi itu kan ketinggian daerah gitu kan, Sir. Nah, kalau wilayah yang di dataran rendah itu pasti lebih mudah dijangkau daripada wilayah yang dataran tinggi. Jadi menurut saya penjelasannya sama gitu loh, Sir. Ya, oke. Itu yang dari Ya. Ya, nggak apa-apa. Coba Justin, lokasi itu gimana? Hasil yang kamu dapetin gimana? Yang lokasinya strategis Gimana terus? dapat dijangkau dengan mudah sehingga banyak apa sih namanya transportasi sama rumah-rumah sama perkotaan itu jadi makmur. Oke. Baik. Cukup dulu lokasi. Nah, intinya kalau lokasi coba kasih keyword poinnya ke strategis atau enggaknya wilayah aja. Jadi kalau lokasinya strategis, kalau dia strategis itu dia maksudnya gini. Ada daerah yang strategis itu satu, bisa jadi dia dekat pelabuhan. Dua, bisa jadi dia dekat daerah yang ada tambangnya. Yang ketiga, bisa jadi dia daerahnya dilewati jalur kereta api, jalur bandara, atau jalan raya. Jadi strategis gitu, keywordnya itu. Nah, strategis ini bisa ke yang tadi, bisa ke ada lautnya, ada udara, ada si jaringan jalan gitu ya. Itu lebih cepat berkembangnya dibanding yang nggak ada apa-apa. Misalkan cuma dia punya jalan satu aja gitu ya, jalan kecil. Gitu. Jadi maksudnya ke strategisan tempatnya. Jadi strategi enggaknya itu ke transportasi biasanya ya. Dia ada di dekat pintu-pintu mobilitas gitu. Itu aja ya biar mudah. Kemudian kalau sumber daya alam, nah ini kita ke yang kedua, sumber daya alam. William, kamu dapat apa tentang sumber daya alam? Kalau pengelolaan sumber daya alamnya bagus, baik, dan pasti akan meningkatkan kegiatan ekonominya, Oke. Udah? Kalau pengelolaan sumber daya bagus, dia akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lanjut, Richard.
seperti apa kaitan sumber daya alam dengan perkembangan satu pusat pertumbuhan wilayah coba? Saya dapat dari ini Google saya dapatnya pengelolaan sumber daya alam yang optimal akan meningkatkan peluang lapangan kerja dan meningkatkan daerah. Oke, sama ya. Jadi dia akan memperluas kalau pemanfaatan SDA-nya bagus, dia akan memperluas ekonomi, lapangan kerja dan lain-lain. Aldora gimana? Yang sumber daya alam penjelasannya milik kamu gimana? Segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Oke, itu definisinya ya. Coba satu lagi. Liana, Li. Apa sih? Gimana itu sumber daya alam gimana? Sumber daya alam. Sumber daya alam, sumber daya manusia, sir. Alam aja dulu, satu lagi. Alam. Kalau saya itu sumber daya, ini dari Google ya, sir. Sumber daya alam itu daerah yang mempunyai kekayaan sumber daya alam berpotensi menjadi pusat pertumbuhan. Contohnya, penambangan bahan tambang yang bernilai ekonomi tinggi di suatu wilayah merangsang kegiatan ekonomi, kesempatan kerja, dan meningkatkan pendapatan daerah. Ya, maksud dari sumber daya alam gimana? Jadi daerah yang dia biasanya itu punya ketersediaan sumber daya, mineral atau kayu atau ternak apalah gitu ya. Dia berpotensi biasanya jadi pusat pertumbuhan. Contoh kalau gimana ya, yang tambang di Papua ya, Freeport ya. Ya itu kan daerahnya berkembang sendiri ya. Jadi pusatnya kan Timika itu kan ada kota, bukan kota lagi, itu negara di atas negara itu kan Freeport itu ya. Itu karena punya sumber daya alam. Atau yang kota lain yang berkembang dari pusat sumber daya alam misalkan Bontang, Kaltim itu kan, Balikpapan itu karena dia punya minyak gas gitu, jadinya dia tumbuh pesat, sumber pendapatan daerahnya dari itu, tambang minyak gas batu baranya gitu. Beda dengan daerah yang nggak punya apa-apa, bukan nggak punya, ada tapi mungkin tidak ada inovasi, akhirnya tidak punya pendapatan ya. Salah satu caranya supaya daerah itu berkembang pesat adalah dengan memahami karakternya. Kalau misalkan nggak punya sumber daya alam, maka harus ada rekayasa. Coba contohnya Las Vegas. Kamu tahu kan Las Vegas ya? Dulunya kan gurun pasir itu. Lah sekarang jadi apa coba? Jadi pusatnya kasino, bisnis judi gitu kan? Karena apa? Itu rekayasa manusia. Secara logika kan nggak mungkin itu gurun pasir, masa mau jadi pusatnya kegiatan. Tapi ke Amerika gitu kan, pinter ya, direkayasa jadilah jadi pusatnya itu si judi. Atau Dubai di Uni Emirat Arab ya, dulu nggak ada itu kota Dubai kayak gitu ya, sekarang udah jadi kota metropolit modern itu kan. Dulu mah cuman itu aja, gurun pasir, ya dirubah, ya direkayasa, jadilah pusat pertumbuhan. Jadi kata kuncinya nanti di nomor 7 itu, nomor 3 dan nomor 7 itu ya. Nanti. Nomor 3 coba. Nomor 3. Putri, maksudnya sumber daya manusia apa? Kaitannya dengan pusat pertumbuhan gimana? Nah, sumber daya manusia itu tenaga kerja yang terampil dibutuhkan untuk mengelola sumber daya alam. Oke. Yang lainnya, Angel gimana Angel? Kalau saya, kualitas dan kuantitas manusia yang tinggi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, dan wilayah tersebut nantinya akan berpotensi menjadi pusat pertumbuhan. Oke. Nah, jadi udah cukup ya. Ngerti lah. Maksudnya sumber daya manusia itu dari dua sisi, kuantitas dan kualitas. Kuantitas itu jumlah. Kalau kualitas itu skill. Kalau satu daerah nggak ada penduduknya sedikit, mau gimana jadi mengembangkan infrastruktur, nggak ada pekerjanya gitu kan. Jadi jumlahnya harus lumayan juga. Kemudian selain jumlah juga skillnya, otaknya juga harus encer-encer.
Kalau misalkan jumlah penduduknya banyak tapi nggak ada otaknya, gimana mau bangun daerah kan gitu ya. Nah, jadi harus imbang dari sisi populasi jumlah ditambah dari skill. Nah, jadi kamu juga harus terus meningkatkan skill kamu gitu ya, supaya bisa nanti menghasilkan suatu produk, dan di lain pihak sama aja dengan mengembangkan wilayah kamu sendiri, karena apa yang dihasilkan nanti itu nanti akan masuk ke pajak daerah kan, biasanya dipungut ya. Nah, itulah yang jadi sumber pendapatan wilayah, jadilah pusat pertumbuhan. Ya, jadi uang daerah itu, uang wilayah Kota Bekasi misalkan, itu dihasilkan dari pergerakan produk-produk yang dihasilkan manusia di atasnya. Gitu. Makanya harus semakin banyak produk-produk yang dijadikan andalan untuk dikonsumsi gitu ya, dijual gitu. Dari sana. Jadi maksud dari sumber daya manusia itu seperti itu. Jumlahnya dan skillnya gitu ya. Bisa dipahami ya. Nomor 4 topografi, coba Richard gimana? Dunia kamu. Topografi itu gimana kaitannya? Di mana dia? Maksudnya apa coba? Itu nggak ada topografi. Hah? Nggak ada topografi juga kan. Topografi itu benar-benar topografi. Gak ada. Iya, cuma ada topografinya. Adora gimana Adora? Adora keyword point topografi seperti apa kalau yang hasil kamu dapatin? Studi tentang bentuk permukaan bumi dan objek lain. Kaitannya ke pusat pertumbuhan seperti apa? Tahu nggak? Korelasi kaitan antara topografi dengan perkembangan satu wilayah bisa jadi pusat pertumbuhan. Coba yang lainnya, Putri gimana? Seperti apa sih topografi itu kok bisa mempengaruhi perkembangan satu pusat pertumbuhan? Topografi saya itu sama kayak lokasi, Sir. Jadi itu topografi yang strategis menggunakan transportasi dan angkutan barang, sehingga pusat pertumbuhan berkembang cepat. Oke, Justin gimana? Justin? Mana tuh si Justin? Eca. Saudara saya udah dapet. Eca dulu, gimana topografi, Ca? Bentar, Sir. Perkembangan suatu wilayah itu dipengaruhi oleh kondisi topografi, dan kondisi untuk menyediakan jaringan transportasi yang strategis. Kondisi tersebut mendorong adanya arus distribusi barang dan jasa sehingga sebuah wilayah akan semakin cepat. Oke. Topografi itu kuncinya di ketinggian. Maksudnya apa? Jadi kota yang atau wilayah yang dia itu ketinggiannya ya, topografi itu sinonim dari ketinggian. Jadi kalau ketinggian satu tempat itu masuknya ke kategori dataran rendah itu kan 0 sampai dengan ya 500-an lah, 500 mdpl itu ya. Itu biasanya akan mudah untuk dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan ketinggiannya. Dibandingkan kalau daerah yang ketinggiannya di atas 600 sampai dengan 2000 ya, 1500 tuh yang daerah dataran tinggi, itu sangat lebih susah. Kenapa demikian? Karena kalau daerah dataran rendah itu kan flat ya, cenderung datar.
Jadi kesempatan orang untuk bergerak itu sama dan tidak ada hambatan. Beda dengan dataran tinggi kan ada naik turun ya, masa naik truk tronton misalkan itu ya, naik turun kan bisa lama ya, kemudian nantinya belum lagi ada rentan celaka gitu ya. Makanya daerah yang ketinggiannya itu 0 sampai dengan 500-an meter itu lebih enak ya, lebih cepat menjadi di pusat pertumbuhan itu karena mobilitasnya lebih cepat gitu. Jadi ketinggian. Kemudian membangun fondasi gedung ya, rumah, jalan itu lebih mudah ya. Beda dengan dataran tinggi. Itu belum rawan longsor ya gitu. Kalau di dataran rendah enggak ada potensi longsornya kan rendah. Jadi bikin fondasi rumah atau tiang pancang buat gedung bertingkat itu lebih enak. Maksudnya seperti itu. Ngerti nggak? Ngerti ya? Lanjut, fasilitas penunjang atau infrastruktur. Ya. William, coba gimana kamu mendapatkan pengaruh perkembangan pusat pertumbuhan dengan fasilitas penunjang seperti apa? masyarakat kayak fasilitas dibilang kayak lengkap gitu kan. Ya nggak sih? Lengkap seperti apa? Kayak ada transportasi umum terus ada ya, pusat perbelanjaan dan lain-lainnya sektor kayak. Oke. Ini infrastruktur fasilitas penunjang ya itu ya. Jadi sarana transportasi misalkan gitu ya. Kalau ada jalan raya rel kereta ya pastinya lebih cepat untuk arus keluar masuk barang orang gitu ya. Kemudian sarana komunikasi kalau ada apa itu tower itu ya komunikasi ya enak kan bisa melakukan komunikasi internet misalkan tuh ya, transaksi kan gitu gampang. Kemudian fasilitas lainnya banyak lah, rumah sakit, pasar gitu kan, mall dan lain-lain gitu ya. Kemudian industri, coba industri, Liana, industri coba gimana? Industri saya belum dapat, Sir. Putri coba. Saya baru berapa tadi? Baru 4 ya? Baru 5 saya juga belum dapat, Sir. Nggak ketemu. Yang ada siapa? Angel? Angel? Saya juga belum dapat. Richard? Nyari belum ketemu juga. Ada yang dapat nggak? Siapa? Saya dapatnya gini, Sir. Gimana? Wilayah merupakan suatu bentang alam yang terdiri atas beberapa daerah yang memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembangnya kegiatan industri dan memiliki kaitan ekonomi yang bersifat dinamis dan didukung oleh perkembangan yang masif. Oke. Industri itu kan kegiatan ekonomi. Ya. Kenapa kegiatan ekonomi itu bisa mempengaruhi pusat pertumbuhan? Karena ambil contoh aja kan kayak Karawang, kayak Kabupaten Bekasi ya atau Kota Bekasi. Kalau ada industri-industri besar, dia pastinya akan menyerap banyak
satu modal, kedua tenaga kerja kan itu ya. Nah, dari dua hal itu aja nanti akan mempengaruhi aspek lainnya. Pekerja nanti butuh misalkan kos-kosan, butuh makan, dia akan memicu tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi lainnya kan gitu. Jadi industri itu kan perkumpulannya manusia, karyawan, modal, barang ya. Di sana nanti akan butuh macam-macam. Sehingga muncul titik-titik spot yang lainnya kayak ini nih ya. Itu kan misalkan yang oranye pusat industri. Nah, dia akan muncul menarik yang lainnya. Ada titik satu kos-kosan, titik dua yang hijau wilayah apa ya? Gudang makanan, ya. Nanti ada gudang beras. Nah, itulah jadi tumbuh berkembang itu satu wilayah ini jadi pusatnya, semuanya ada. Ya, ada nanti yang jualan galon, itu kan. Nah, itu maksudnya seperti itu. Jadi industri itu memicu perkembangan pusat pertumbuhan itu gitu karena dia merupakan basisnya pusat kegiatan. Ya, kalau pusat kegiatan dia pasti membutuhkan macam-macam barang. Nanti tumbuhlah berbagai macam kegiatan lainnya. Ngumpul, jadilah pusat kegiatan dan jadi pusat pertumbuhan. Gitu, ngerti nggak alur berpikirnya? Coba. Atau masih nggak paham? Bisa ya? Mengaitkan industri dengan pusat pertumbuhan wilayah. Berkembang tidaknya pusat pertumbuhan wilayah. Sosial budaya terakhir, coba ada yang sudah? Siapa yang dapat sosial budaya? Ada yang dapat sosial budaya? Kira-kira seperti apa coba? Saya tadi jawab tapi berlogika gitu saya jadi kayak Gimana? saya jawabnya kehidupan sosial dan budaya masyarakat di suatu wilayah mempengaruhi mata pencaharian dan juga kehidupan ekonomi wilayah tersebut yang akhirnya mempengaruhi wilayah tersebut berpotensi menjadi pusat pertumbuhan. Ya. Kondisi sosial budaya ya kaitkan dengan masyarakat ya. Jadi maksudnya budaya masyarakat tuh gimana? Ada gini, ada sebuah wilayah yang masyarakatnya pola pikirnya cenderung tertutup. Ada yang juga terbuka. Kalau masyarakat dalam satu wilayah itu pola pikirnya cenderung tertutup, dia akan susah untuk menerima perubahan. Nah, kalau tidak bisa menerima perubahan, maka susah untuk jadi berkembang dan jadi pusat kegiatan. Karena misalkan apa-apa dianggap ini akan misalkan merusak budaya, ya. Oh, ini nantinya akan membuat wilayahnya jadi sumber maksiat misalkan ya, misal. Itu kan tertutup. Beda dengan kalau wilayahnya terbuka, dia berarti pola pikirnya maju kan. Nah, dia akan lebih mudah untuk menjalin kerjasama dengan daerah lain. Kalau sudah seperti itu nanti muncul gitu udah ke industri, nyambernya ke industri ya ke infrastruktur gitu kan. Nah, jadi nanti muncul menerima dengan terbuka ide-ide yang ada dari luar. Gitu ya. Ada misalkan usaha industri apa ya? Apa tuh itu? Contohnya ayam ya, ayam potong masuk. Ya. Kalau misalkan daerah yang ada nganggap oh, itu nanti bau, ya, itu nanti ada limbah ya susah. Tapi kalau ada satu daerahnya yang terbuka, masyarakatnya masuk, ya masuk industri, kemudian tumbuh berkembang, nanti ya merembet ke yang lainnya. Jadi maksud sosial budaya itu kondisi pola pikir masyarakat lebih ke sana. Apakah dia tertutup atau terbuka terhadap suatu apa namanya perubahan, gitu. Gitu ya, ngerti ya? Bisa dipahami ya? Oke, nah jadi itu 7 faktor perkembangan pusat pertumbuhan. Ya, jadi kamu harus bisa mengaitkan kalau misalkan saya nanya di ulangan, coba
berikan contoh kaitan antara topografi dengan pusat pertumbuhan, perkembangan pusat pertumbuhan. Jelasin gitu ya. Jangan menjelaskan definisi topografinya, tapi kaitannya. Ya, kalau definisi topografi kan topografi adalah ketinggian suatu tempat gitu ya, titik itu definisi. Ya, tapi kalau sudah kelas 12 itu kaitannya. Terus kaitkan gitu. Oke lah udah paham pastinya. Industri adalah kegiatan ekonomi yang terkonsentrasi kemudian mengolah bahan mentah jadi bahan jadi bla bla bla. Itu mah definisi ya. Nah, kaitannya kaitkan kegiatan itu menjadi ke dalam pusat pertumbuhan gitu. Kan pertanyaannya mengapa ya? Bukan apa itu industri, nah beda ya. Itu pertanyaan buat anak SMP, SD mungkin ya. Nah, kalau sekelas kita kalian itu gitu, mengapa industri mempengaruhi sebuah pusat pertumbuhan atau bagaimana industri mempengaruhi pusat pertumbuhan? Bagaimana lokasi mempengaruhi sebuah pusat pertumbuhan? Nah, itu nanti lebih penjabaran, penalaran, analitik yang panjang kayak tadi. Kan udah saya jelasin ya contohnya. Kamu silakan aja pakai kata-kata sendiri ya. Mau nambahin dengan kondisi yang ada di sekitar faktanya ya boleh aja silakan ya. Tapi yang penting carilah kaitannya. Bisa dipahami ya? Gitu. Jadi jangan kamu menjelaskan definisinya, tapi jelasin keterkaitannya, pengaruhnya. Kayak tadi pengaruh sosial budaya, ya berarti pola pikir. Maksud dari kenapa pola pikir mempengaruhi kok satu daerah jadi pusat pertumbuhan gitu, kayak gimana. Nah, tadi seperti yang sudah saya jelasin gitu ya, secara singkatnya gitu. Ada yang ditanyakan sampai sini? Bisa dipahami? Cukup jelas? 7 kriteria ini bisa ya? Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, kegiatan kali ini kita cukupkan sampai di sini ya. Silakan dibaca lagi. Ya, nanti kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya ya. Selamat pagi dan silakan beristirahat atau apa ini? Istirahat, break nggak? Break ya. Oke. Oke, Sir. Baik. Thank you, sir. Oke, Sir. Thank you, Oke. Sir. Bye-bye.